Selamat pagi semuanya. Pada saat pertemuan ini kita akan membahas IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 di semester 1 ini. Untuk saat ini kita akan membahas uji kompetensi 2 pada bab gaya dan usaha. Ya. Oke, perhatikan di sini soal uji kompetensi 2. Yang pertama, perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. 1. Buah kelapa jatuh dari pohon. 2. Arman mendorong meja agar berpindah. 3. Magnet menarik benda berbahan besi. 4. Kuda menarik pedati di jalan yang lurus. Peristiwa yang melibatkan gaya tak sentuh ditunjukkan oleh angka. Gaya di sini kita perhatikan gaya tak sentuh, ya, berarti sama sekali tidak ada sentuhan, namun bisa menghasilkan gaya tarik atau gaya dorong, atau yang mengakibatkan sebuah benda itu bergerak atau berpindah. Jadi kita lihat nomor 1, buah kelapa jatuh dari pohon. Apakah ada sentuhan? Tidak ada, berarti ya benar. Arman mendorong meja agar berpindah. Ada sentuhan, berarti bukan ya. Magnet menarik benda berbahan besi, ya, betul, tanpa sentuhan. Kuda menarik pedati di jalan lurus, juga ada sentuhan. Berarti di sini yang benar adalah 1 dan 3. Ya. Nomor 2. Sebuah balok bergerak diberi dengan beberapa gaya dan menghasilkan resultan gaya sama dengan 0. Keadaan balok yang benar adalah, kita di sini adalah keadaannya, ya, gaya sama dengan 0. Berarti benda itu diam atau tidak bergerak. Berarti jawabannya adalah diam. Kemudian di sini kita perhatikan nomor 3, ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada garis, ya. Yang ke kiri ada F1 dan F2, yang ke kanan F3 dan F4. Besar resultan yang bekerja oleh keempat gaya adalah, nah, kita buatin sini dulu, ada kiri, ada kanan. Tinggal kita jumlahkan. Yang kiri ini berapa jumlahnya, yang kanan berapa jumlahnya. Kita tulis di sini. Kiri, sini, kanan. Yang kiri F1 tambah F2, yang kanan F3 tambah F4. Yang kiri adalah 10 Newton ditambah 6 Newton, yang kanan 8 Newton tambah 9 Newton. Jumlahnya sini 16 Newton, sini 17 Newton. Nah, dari sini kelihatan arah geraknya kemana, ya. Arah geraknya cenderung ke kanan, berarti kita tulis saja sini ke kanan. Ke kanan. Berapa selisihnya? Tinggal tulis 17 Newton dikurang 16 Newton. Kemana? Ya ke kanan dengan besar 1 Newton. Ada 1 Newton ke kanan, ya. Kemudian nomor 4, ya. Adi, Herman, dan Jaka mendorong sebuah balok dengan massa M. Gaya yang bekerja Adi, Herman, dan Jaka berturut-turut adalah 10, 25, dan 30. Kegiatan yang dilakukan mereka agar memperoleh nilai percepatan balok terbesar adalah, berarti sini memperoleh nilai
nilai percepatan balok terbesar. Di sini ada 10, 25, dan 30. Nah, kita perhatikan angka ini bagaimana kita olah agar memperoleh nilai percepatan balok terbesar. Di sini ada 3 nilai yang berbeda, otomatis mana kita satukan? Otomatis yang besar disatukan, dikurangi dari yang kecil. Jadi, misalnya di gambar, ya, ada balok, didorong berlawanan. Nah, kita bisa di sini, mungkin di sini yang kecil, ya. Di sini yang kecil adalah 10 Newton digabungkan dengan 25 dan 30 Newton. Ada ndak ini yang kira-kira sama? Coba kita lihat. Adi dan Herman mendorong ke kiri. Adi dan Herman. Adi itu kita tahu, kita tulis ini aja dulu ya. Adi itu adalah 10, Herman 25, Jaka 30. Adi dan Herman mendorong ke kiri. Adi dan Herman ke kiri. 25 kurang 30 karena di sebelah kanan. Nilainya kecil. Adi dan Jaka mendorong ke kanan. Adi berapa? Adi 10, Jaka 30. Herman berlawanan ke kiri. Berarti berlawanan 10 tambah 30, 40. 40 kurang 25 juga kecil. Nah, ini Herman dan Jaka mendorong. Nah, ini Herman dan Jaka. Ini Herman dan Jaka mendorong ke kiri. 30 dan 40. Sementara Adi mendorong ke kanan. Otomatis hasilnya inilah yang paling besar, sekitar 45. Ya, percepatannya. Jadi yang benar adalah yang C. Jadi yang besar kita digabungkan, dikurangkan dengan yang kecil. Ya, itu. Kemudian nomor 5. Kita buka. Ya. Spin aja biar kelihatan ya. Yang 4 sudah. Nomor 5. Tino, Agus, Damar, dan Sakti bermain tarik tambang. Tino dan Agus berada di sebelah kiri, sedangkan Damar dan Sakti berada di sebelah kanan. Peristiwa tersebut digambarkan sebagai berikut. Ya. Kita lihat gambarnya. Nah, agar lebih mudah, kita tandain kayak tadi. Ada kiri, ada kanan. Sama lagi ya. Kita tulis di sini. Kiri di sini. Kanan. Yang kiri Tino 250, Agus 200 Newton, Damar berlawanan ya, sama dengan sini berarti 150 Newton ditambah Sakti 250 Newton. Yuk kita tambahkan. 250 tambah 200 adalah 450 Newton totalnya. 150 tambah 250 400 Newton. Kelihatan sini selisihnya, mana yang lebih gede? Ternyata lebih besar yang kiri ya dibanding yang kanan. Berarti nanti arah geraknya pasti ke kiri. Seberapa besarnya? Tinggal kita kurangin. 450 Newton dikurang 400. Jawabannya adalah 50 Newton. Ada enggak? Kita lihat. Nah, 50 Newton ke kiri. Ya. Kemudian nomor 6. Kita perhatikan sini. Tabelnya ketinggian air di permukaan laut, massa benda, berat benda, percepatan gravitasi. Kesimpulan yang terdapat sehubungan dengan data tersebut. Kita lihat semuanya. Di sini tinggi permukaan air laut semakin dalam, massa bendanya tetap. Berat benda semakin dalam ternyata semakin ringan. Percepatan gravitasi itu mengikuti berat benda. Nah, kita lihat sini, massa
suatu benda dipengaruhi oleh ketinggian benda. Kita lihat ternyata massa bendanya tetap. B. Percepatan gravitasi di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian benda. Nah, ini yang benar ya. Percepatan gravitasi di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian benda. Ini kita lihat ketinggiannya mempengaruhi gravitasi. Nah, percepatan gravitasi bumi dipengaruhi oleh massa bendanya tetap. Berat suatu benda ke tempat selalu sama, ternyata berbeda. Kemudian nomor 7. Gaya yang bekerja pada sebuah troli menghasilkan percepatan 1,8 meter per sekon kuadrat. Bu Ratna ingin menaruh barang belanjanya dengan menggunakan troli yang masanya 3 kali massa troli. Apabila gaya yang bekerja adalah sama, percepatan troli adalah, nah, kita akan coba persamaan pada persamaan pada gaya. Gaya itu adalah F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita lihat ya, pada soal massanya tetap, kita anggap 1. Percepatannya adalah 1,8 M per S. Ini A ini adalah percepatan ya. A ini adalah percepatan. Nah, kita kalikan, berarti F sama dengan 1 kali 1,8 sama dengan 1,8 Newton. Ini yang berlaku. Kemudian di sini apabila gaya yang bekerja adalah sama, berarti F-nya adalah sama. F1 sama dengan F2. Percepatan troli menjadi, berarti kita tanyakan berapakah A2? Ya, A2 sama dengan titik. A2 sama dengan, berarti kita balik rumusnya, di mana F per M. F-nya tadi adalah 1,8. 1,8 Newton. M2 masanya 3 kali troli. Massa 3 kali troli. Berarti 1 kali 3. 1 kali 3 adalah 3. Dijawab berarti adalah 1,8 dibagi 3 adalah 0,6. Ini kilogram ya. Meter per sekon kuadrat. Kita lihat, oh enggak ada, semuanya di sini adalah sentimeter. Maka di sini meter kita ubah ke senti, turun tangga, tinggal dikalikan 100. 0,6 kali 100 sama dengan 60 cm per sekon kuadrat. Kita lihat, ternyata jawabannya adalah nomor 8. Ya, kita lihat dulu nomor 8. Destiani dan Lulu sedang mendorong meja yang besarnya tertentu. Meja tersebut di atas permukaan lantai kasar. Gaya dorong yang diberikan Destiani dan Lulu berturut-turut 100 dan 80 Newton, sehingga meja memperoleh resultan gaya 160 Newton. Gaya gesek yang bekerja pada meja adalah, nah di sini kita akan menghitung gaya gesek. Rumus gaya gesek adalah gaya gesek itu adalah jumlah gaya yang bekerja dikurangi resultan gaya. Kita lihat sini.
kita jumlahkan berapakah gaya bekerja. Gaya bekerja adalah 100 dan 80. Berarti sini kita tulis saja F1 ditambah F2 dikurang RF. F1 nya adalah 100 Newton ya, 100 Newton ditambah 80 Newton ya, dikurang 160. Saya buka ya, dikurang 160 Newton ya, 180 Newton dikurang 160 Newton sama dengan 20 Newton. Nah, sama dengan 20 Newton, kita lihat di sini. Nah, berarti jawabannya lah 20 Newton. Nomor 9. 3 gaya segaris bekerja pada sebuah benda seperti pada gambar ya, mengalami percepatan terkecil ditunjukkan oleh gambar adalah, maka percepatan terkecil. Nah, ini kita langsung aja. Di sini kita tambahkan kurangkan yang berlawanan. Di sini ada 3 tambah 6 9 dikurang 4. Hasilnya adalah 5. Kita tulis sini 5. Ya. Yang B 3 tambah 4 10 dikurang 3. 10 kurang 3 hasilnya 7. Yang C 4 tambah 5 9. 9 kurang 6 hasilnya 3. Yang D 6 tambah 5 hasilnya 11. 11 kurang 3 hasilnya 8. Percepatan terkecil. Percepatan kecil kita lihat 3, berarti 3. Nomor 10. 2 orang siswa mendorong mobil mogok bermasa 200 kg seperti pada gambar. Kita lihat sini. Apabila mobil tetap diam, pernyataan berikut yang benar adalah, saya jelaskan dulu ya. Namanya mobil diam itu berarti tidak ada gaya yang bekerja pada mobil, seberapapun yang dilakukan usaha dalam menggerakkan mobil tersebut. Maka kita lihat opsinya di sini. Yang 1, pada mobil berlaku hukum gaya 2 Newton, di mana gaya Newton itu adanya benda bergerak karena sebuah kecepatan ya. B, tidak ada gaya yang bekerja pada mobil. C, ratusan gaya yang bekerja pada mobil sebesar 500 Newton. D, gaya gesek yang bekerja pada mobil lebih kecil dari 500 Newton. Tadi saya sudah jelaskan ya. Sebuah benda tidak bergerak karena tidak ada yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kita lihat sini. Mobil tetap diam, berarti tidak ada gaya yang bekerja pada mobil. Ya. Itulah demikian pembahasan uji kompetensi 2 untuk LKS IPA kelas 8. Saya akhiri. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.